Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang terkasih, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. How are you today? Good. Barigas. Semua diberkati oleh Tuhan, amin. Kau suasananya panas ya? Beda seperti biasanya ya? Kenapa ini? Ya, pergantian iklim, ini mau masuk kemarau. Tapi tidak apa-apa panas di sini, jangan panas di neraka nanti. Haleluya. Puji Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan hari ini, amin. Siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Siapa yang bersuka cita mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Katakan kepada kiri kanan, Tuhan Yesus memberkati kamu, God bless you. Selamat hari Minggu, haleluya. Selamat berbahagia di dalam Tuhan. Puji Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih, kehidupan kita adalah kehidupan yang berbahagia apabila kita di dalam Yesus. Amin saudara. Kehidupan manusia akan binasa dan hancur katanya saudara kalau dia tidak berada di dalam Yesus. Karena Yesuslah yang memberikan kehidupan yang sejati pada kehidupan manusia ini. Kita hidup karena Yesus hidup di dalam kita. Ada orang yang hidup secara jasmani tetapi tidak memiliki kehidupan yang sejati. Karena dia tidak memiliki roh Allah yang hidup itu dalam dirinya. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, kehidupan yang berarti, kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang hidup di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya saudara, jadilah seorang pribadi yang benar-benar menghidupi Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Jadilah seorang pribadi yang benar-benar menghidupi Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga Kristuslah yang menjadi sumber kebahagiaan, sukacita, bahkan hidup kekal kita dalam kekekalan di surga. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih, hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang percaya, bertobat, memberi diri dibaptis dan berbuah. Sekali lagi, hidup kekristenan yang sejati adalah hidup yang percaya, bertobat dan memberi diri dibaptis dan hidup berbuah di dalam Tuhan. Di luar itu maka tidak ada kekristenan yang benar, saudara. Kekristenan bukan berbicara tentang agama pertama-tama. Kekristenan, Yesus datang bukan membawa agama ke dunia, Yesus datang membawa kebenaran ke dunia ini, saudara. Bahwa di dalam dialah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Jadi kehidupan kekristenan atau kehidupan manusia yang sejati adalah pada saat dia memberi hidupnya untuk percaya kepada Yesus, dia memberi hidupnya untuk bertobat meninggalkan dosa, dia memberi hidupnya untuk memberi diri dibaptis, dan dia memberi hidupnya untuk berbuah lebat bagi Tuhan. Kita akan membahas ini bersama-sama saudara dalam waktu yang singkat ini. Dan yang kedua, supaya kita hidup di dalamnya dan supaya kita bisa membawa orang lain untuk hidup di dalamnya. Karena kalau tidak maka dia akan binasa seperti yang Tuhan firmankan. Saudara, kalau saudara percaya apa kata firman Tuhan ini, firman Tuhan ya dan amin. Ini bukan sembarangan ditulis, ini ditulis oleh ilham Roh Kudus saudara. Yang dituliskan oleh manusia saudara, maka firman Tuhan itu dituliskan dan menjadi firman bagi setiap manusia ini saudara, termasuk saudara dan saya, sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Dan saudara, kita mau membahas ini, hidup kekristenan sekali lagi, hidup yang percaya, bertobat, dibaptis dan berbuah. Yang pertama adalah percaya. Mari kita membaca sekali lagi Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan dihayati. Yang siap katakan amin. Baik, sekali lagi Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, Yesus. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, Yesus, ia tidak akan dihukum,
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Siapa nama Anak Tunggal Allah? Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan jelas berbicara bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang percaya kepada Anak Allah itu. Maka pada saat seseorang mengatakan dirinya Kristen, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup, maka dia tidak akan mengalami sebuah kehidupan di dalam Yesus. Kenapa kepercayaan kepada Yesus ini penting dalam kehidupan manusia? Perhatikan baik-baik. Kenapa saudara dan saya harus memiliki sebuah kepercayaan, dan ini begitu penting bagi kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang percaya kepada Yesus, supaya saudara dan saya yang percaya, maka saudara tidak binasa, tidak hidup dalam sesuatu kebinasaan, kehancuran atau maut itu saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal. Disinilah pentingnya sebuah kehidupan yang percaya kepada Yesus. Apa itu percaya? Kata percaya bukan hanya percaya sekedar sebuah agama. Kata percaya adalah sebuah kehidupan yang dipersembahkan kepada Yesus, sehingga tidak ada sesuatu kepercayaan yang lain yang bercampur dalam dirinya. Yesus satu-satunya Tuhan, Yesus satu-satunya Raja. Jadi tidak boleh ada orang katanya percaya kepada Yesus tetapi masih pegang jimat-jimat, babasal-babasal. Itu bukan percaya kepada Yesus. Ada orang yang masih mau pergi ke dukun, itu bukan percaya kepada Yesus. Yesus tidak mau diduakan. Yesus tidak mau saudara menjadi pribadi yang dicampur aduk dengan sebuah penyembahan berhala. Yesus tidak bisa tinggal dalam sebuah kehidupan manusia yang bercampur dengan berhala-berhala atau kuasa-kuasa kepercayaan lain. Itulah sebabnya saudara, apabila engkau dan saya dan orang-orang lain supaya bisa diselamatkan, maka kunci yang pertama adalah percaya kepada Yesus Kristus. Amin saudara. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kita sudah bahas itu minggu lalu, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah yang hidup, Yesus adalah anak domba Allah, Yesus adalah saudara yang bisa menyelamatkan saudara dan saya, memberi kemerdekaan dan keselamatan. Dan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ada orang bilang banyak jalan menuju kemana? Ke Roma. Boleh, dari sana boleh, dari Singapura boleh, dari Australia boleh, terserah. Mau dari mana saja. Ke Roma ya banyak jalan. Tapi ke sorga hanya satu jalan. Jadi bagaimana bang, Pak Pendeta, ada keluarga saya yang belum kenal Yesus, belum percaya kepada Yesus. Bawa dia percaya kepada Yesus. Karena kalau tidak, dia tidak bisa diselamatkan. Yesus yang bilang saudara. Yesus yang bilang. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dia tidak percaya kepada dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus Kristus hari ini coba mau digoncang, digoyang oleh orang-orang di luar sana saudara. Mereka bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus itu hanya manusia yang saleh, Yesus itu hanya seorang nabi saja. Dia tidak pantas disembah, dia tidak layak disembah. Firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus adalah anak Allah itu yang dilahirkan, turun ke dunia ini menjadi sama dengan manusia. Yesus dikorbankan untuk saudara dan saya supaya kita bisa diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Amin saudara. Yang kedua adalah pada saat saudara sudah percaya kepada Yesus, maka kita harus membawa orang-orang lain, keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita untuk percaya kepada Yesus. Karena kalau tidak, dia akan binasa.
Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ada di depan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan memperlihatkan bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara percaya? Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Saudara percaya bahwa Yesus adalah anak Allah itu sendiri? Amin, saudara. Katakan sama-sama yang percaya. Angkat tanganmu dan katakan, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 1, 2, 3. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan yang berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku. Kamu orang Kristen? Ya, saya Kristen. Kamu menyembah Yesus? Ya, saya menyembah Yesus. Jangan nanti saudara ditanya orang di luar sana, kamu menyembah Yesus? Kamu orang Kristen? Kalau aku ngaku Kristen, enggak diajak gaul nanti. Harus berani mengaku dengan mulut. Amin, saudara. Saudara berani berdoa pada saat makan bakso? Saudara berani berdoa pada saat di hadapan orang yang belum bertobat? Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa untuk makan dan minuman ini. Tuhan menguduskan, menjadi kesehatan. Jauhkan dari segala sekat penyakit. Terima kasih untuk berkat-Mu ini. Dalam nama Yesus aku makan. Amin. Ada orang di warung, Elai. Nanti mereka lihat kita berdoa, aduh gak enak. Kenapa kita menjadi seorang Kristen tapi takut menyandang Yesus kepada mereka? Sementara orang-orang di luar sana berani berbicara dengan lantang tentang Allah. Tapi anak-anak Tuhan tidak berani berbicara tentang Yesus. Maka firman Tuhan berkata bahwa siapa yang mengaku dengan mulutnya dan hatinya percaya kepada Yesus, maka dialah yang akan diselamatkan. Amin, saudara. Jangan malu bersaksi tentang Yesus, jangan malu menyatakan bahwa saudara anak Tuhan. Tahukah saudara, mereka yang selama ini mencerca tentang kekristenan, mereka sedang dilawat dengan kuasa Tuhan seluruh dunia. Mereka berkata bahwa seperti tsunami yang sedang melanda mereka. Pertobatan terjadi di mana-mana. Mereka percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri. Mereka mau ke sorga yang benar. Mereka sudah bosan dengan segala sesuatu yang mereka alami selama ini, saudara. Ada sedang lawatan Allah terjadi. Mereka berani berbicara, mereka berani bersuara. Dan mereka mengalami kesaksian-kesaksian, dijumpai dengan malaikat, dengan Yesus itu sendiri, saudara. Sehingga mereka bisa percaya, bisa lewat mimpi didatangi, saudara. Mereka datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Hari-hari ini, saudara, bahwa Allah sedang bekerja untuk semua orang-orang di dunia ini mendengar tentang Yesus. Supaya mereka percaya. Tetapi apabila mereka mengeraskan hati dan tidak mau percaya, maka firman Tuhan bilang mereka akan binasa. Saudara, selamatkan orang tua kita. Selamatkan. Selamatkan kakak adikmu. Selamatkan teman di tempat kerjaan. Kasih tahu kepada mereka. Jangan engkau berteman bergaul tapi engkau tidak pernah bercerita tentang Yesus kepada mereka. Tawarkan. Kalau mereka tidak mau, terserah. Bukan urusan kita. Karena Yesus yang memilih orang untuk bisa percaya, bukan kita. Tugas kita hanya memberitahu. Amin, saudara. Saudara percaya kepada Yesus? Amin, saudara. Amin. Jangan amin-amin hari ini nanti datang pria ganteng lalu kau goyang hatimu.
Katakan, aku tidak akan tergoda pada pria ganteng yang coba mau mengalihkan aku dari Yesus. Gak ada yang berani. Halo? Yang perempuan lah yang bilang, masa Bang Aga bilang begitu? Amin? Adik-adik yang perempuan, amin? Jangan tergoda. Mau seganteng apapun, mau sekaya apapun, kalau dia mau cari, mau ngambil engkau dari Yesus, oh no. Kau mau bawa saya mati ke neraka ya? No. Maaf, tidak bisa. Aku akan berikan segala-galanya untuk engkau, aku akan membuat engkau bahagia. Kau kira kau yang bisa buat aku bahagia? No, tanpa Yesus tidak ada kebahagiaan. Harus tegas. Amin. Harus tegas. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Katakan, 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Amin, saudara. Yang kedua, hidup kekristenan adalah hidup yang percaya. Hidup kekristenan adalah hidup yang bertobat. Matius 4 ayat 17 berkata, Matius 4 ayat 17 berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat. Apa kata bertobat? Kehidupan kekristenan adalah pribadi yang bertobat. Artinya pribadi yang meninggalkan cara hidup yang lama, yang hidup di dalam dosa. Dan dia berbalik kepada Allah. Dan dia mempersembahkan hidup kepada Allah yang benar. Bertobat berasal dari kata aslinya adalah metanoia, perubahan pola pikir. Dulu dia hidup dan pola pikirnya untuk dunia. Dia senang-senang akan dunia. Dia tidak segan-segan menipu orang, korupsi. Dia tidak segan-segan berbuat sesuatu yang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi pada saat dia menjadi seorang Kristen yang benar, percaya kepada Yesus, maka dia berbalik 180 derajat. Dan dia memandang kepada Yesus. Pola pikirnya dipersembahkan kepada Yesus. Diisi dengan pola pikir Kristus. Dan dia hidup bagi Kristus. Amin, saudara. Itulah pengertian bertobat. Jadi kalau ada anak Tuhan berkata, aku sudah bertobat, masih tetap tinggal di dalam dosa, masih tetap tinggal dalam sebuah kehidupan yang najis, saudara, itu pertobatan apa? Masih bergaul sembarangan, berpacaran sembarangan, free sex di situ, lalu datang ke gereja, lalu katakan dia bertobat. Tidak, Allah tidak bisa ditipu. Kalau bertobat, benar-benar bertobat, tinggalkan. Kemarin kami dengar kesaksian luar biasa. Abang-abang bersaksi, dulu hidupnya hancur. Sekali dia jauh dari Tuhan, hancur. Bermain sana sini, berfoya-foya sana sini, keluarga tidak diperhatikan, istri tidak diperhatikan. Ada dapat duit banyak, berkat Tuhan, dihambur-hamburkan, kasih dengan keluarga hanya sedikit saja. Hancur hidupnya. Kata-kata cerai keluar, cerai kita, buhen kau, mati kau. Suami istri, dulu, aduh manisnya dia. Halo, lagi ngapain? Aku ingat kamu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Halo. Setelah kawin, buhen kau. Tampar nanti. Kebalik. Kenapa bisa kebalik? Itulah sebabnya, Dek, jangan tertipu dengan mulut manis pria. Hati-hati, apakah ada buaya di belakang atau tidak. Tapi pria-pria di dalam Tuhan pasti pada saat dia membangun hubungan yang benar dan baik, maka dia akan melakukan sesuatu yang baik terus, saudara.
Tetapi pada saat dia mulai bertobat terima Yesus, mulai mengambil keputusan untuk mengambil hal yang benar. Walaupun dulu sudah pernah mengenal Yesus saudara, tapi hari ini jauh dari Tuhan. Maka dia mengambil keputusan untuk berbaik dengan istri. Mengambil keputusan untuk meninggalkan percabulan dan perzinahannya di sana. Mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan. Hari ini kita lihat keluarganya menjadi bahagia. Walaupun masih diproses dan dibentuk. Karena apa? Karena Yesus sudah bertahta dalam keluarga itu. Amin saudara. Dulu ada abang dengan kakak saudara mereka, dia akan suka ngambil ngutip sana sini. Dan hidupnya tidak ada damai sejahtera. Tidak berpegang pada firman. Gampang dapatkan duit dia bilang. Kalau mau dapat duit 100 juta bisa dalam 1 bulan itu. Tapi dengan cara yang seperti itu menutup kesalahan. Tapi pada saat dia mengambil keputusan yang benar, mereka mengambil bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita berjalan dalam kebenaran. Bukan uang yang membuat kita bahagia, tapi Tuhan yang membuat kita bahagia. Tuhan mencukupkan dengan apa segala yang ada, yang bisa kita peroleh. Maka mereka berbahagia. Tapi ada banyak teman-teman, orang-orang di luar sana, yang mengutip sana sini, berbuat ambil sana sini. Keluarganya berantakan. Hidup perceraian saudara. Anak-anak sakit ke rumah sakit. Setiap berbulan saudara melakukan sana sini. Uang terbuang, bahkan dapat duit sana sini, banyak utang. Tapi tidak demikian pada anak-anak Tuhan. Pada saat seseorang melakukan sebuah pertobatan, itulah kekristenan yang sejati. Jadi dengarkan baik-baik saudaraku yang terkasih. Kalau kau berkata bahwa engkau anak Tuhan, tetapi masih tetap tinggal di dalam dosa, dipertanyakan apakah engkau anak Tuhan. Ini mendingan lebih begini saudara, berbicara. Kalau ada seorang katanya anak Adi Joshua tapi tidak berperilaku seperti yang diajarkan oleh Adi Joshua, maka dipertanyakan apakah ini anak Adi Joshua atau anak Adi Johannes. Iya kan? Seorang anak mirip dengan orang tuanya. Bertobat. Tinggalkan semua kejahatan. Amin saudara. Dek, dengarkanlah ini. Aku beritahu kepada kamu. Kalau kau mau berbahagia dek, tinggalkan semua dosa. Hidup bagi Tuhan. Ini keputusan. Keputusan. Tuhan menyayangi engkau. Kenapa kita menjadi kacau, rusak saudara, tidak bahagia? Karena kita masih tinggal dalam dosa. Kekristenan yang benar adalah kekristenan yang bertobat dan meninggalkan dosa. Dan yang kedua, mungkin ada orang berkata, aku sudah Kristen, aku sudah bertobat, aku percaya kepada Yesus. Tapi ada satu pertobatan yang Tuhan mau kita ambil kembali. Wahyu 2 ayat 2 sampai 5 kita baca. Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau mendapati mereka pendusta, ayat 3. Dan engkau tetap bersabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah, ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Amin saudara. Nah, firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan kekristenan bukan sekedar sebuah kehidupan pelayanan. Aku tahu
lelahmu, ketekunanmu. Aku tahu engkau tidak sabar terhadap orang jahat. Aku tahu engkau tetap sabar menderita karena namaku. Aku tahu engkau tidak kenal lelah. Tetapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kekristenan bukan berbicara tentang sebuah aktif dalam pelayanan. Bukan itu pertama-tama. Memang kita harus mengerjakan pelayanan kita. Tetapi kekristenan berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Amin. Kasih, saudara tentu pernah jatuh cinta. Kalau yang tidak pernah jatuh cinta, mintalah. Tuhan, aku mau mencintai dan dicintai. Maka kau akan mengalami yang namanya jatuh cinta. Tapi ada kata yang agak aneh ya, jatuh cintanya. Jatuh cinta, aduh. Hidup cinta, begitulah ya. Jangan jatuh, naik cintanya. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih. Ini yang dicari Tuhan. Kasih. Amin saudara. Kasih berbicara tentang hubungan, kasih berbicara tentang hati ke hati, kasih berbicara tentang keterbukaan, kasih berbicara tentang tolong menolong, mengasihi saudara, kasih berbicara tentang komunikasi yang baik, kasih berbicara tentang melakukan apa yang diinginkan oleh kekasihnya itu. Itulah kasih saudara. Kasih berbicara tentang sebuah hasrat hati yang tidak bisa diganggu dengan apapun juga saudara, dan dia mencintai sang kekasih itu. Firman Tuhan berkata bahwa aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Firman Tuhan berkata, bertobat. Amin. Bertobat. Kenapa dulu kau giat bagi Tuhan, sekarang gak giat lagi, dek? Kenapa dulu kau rela berpuasa merendahkan diri, sekarang kau tidak lagi mau berpuasa? Kenapa dulu kau mau berkorban untuk Tuhan, tapi sekarang kau tidak mau lagi berkorban? Kehilangan kasih. Kenapa dulu kau membangun hubunganmu berjam-jam dengan Tuhan? Air matamu bisa keluar. Kau bisa menyembah Tuhan, menikmati Tuhan. Tapi sekarang kau terlalu disibukkan dengan pekerjaan. Hubunganmu dengan Tuhan terbengkalai. Kau menganggap bahwa itu yang lebih penting daripada Tuhan. Pekerjaanku lebih penting, tugas-tugasku lebih penting. Tuhan dibuat nongkrong menunggu kapan kau datang. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau tidak akan pernah membiarkan dia menunggu. Air matanya keluar menunggu kau datang ke situ. Saya pernah mengalami ini. Saya bangun tidur siang saya waktu saya masih kuliah. Saya bangun, lalu tiba-tiba roh di dalam saya bilang, berlutut, sembah aku. Saya abaikan, nanti saja dulu. Saya pergi bersihkan rumah saudara. Saya bersihkan piring-piring yang berantakan, saya cuci saudara, saya sapu rumah saudara. Lalu sampai saya ke halaman, saya lihat itu berantakan, sampah-sampah di luar. Rumah sudah bersih, pada saat saya mau membersihkan itu dan itu keluar lagi. Nah, masuk ke kamar. Aku mau bersekutu dengan engkau. Nanti dulu tunggu beres. Aku bereskan semua itu saudara. Dan suara itu tidak ada lagi. Sampai maghrib sore saudara, sudah matahari terbenam. Baru semuanya beres rumah. Baru saya berlutut masuk ke kamar. Tahukah saudara pada saat saya berlutut masuk ke kamar dan saya mulai mau berdoa. Pada saat saya mulai mau berdoa, saya tidak pernah lupa perkataan itu sampai hari ini. Nak, aku sudah tunggu kau dari tadi. Pada saat dia bilang di batin saya, aku sudah tunggu kau dari tadi. Saya nangis, saya belum mengucapkan apa-apa, saya nangis, Tuhan ampun saya membiarkan kau.
menyembah, saya mulai perbaharui hidup saya. Tahukah saudara bahwa Bapak kita itu pingin bersekutu dengan engkau? Dia tidak cari keahlianmu, dia tidak cari kehebatanmu, dia tidak cari kepintaranmu. Tidak, bukan itu yang dia cari. Dia bukan cari uangmu, dia punya segala-galanya. Dia cari hubungan dengan dia. Dia mau memberitahukan kepada engkau tentang kasihnya. Dia mau memberitahukan kepada engkau supaya dia bisa menuntun langkah-langkahmu. Dia cari hubungan. Itulah sebuah kehidupan kekristenan, saudara. Ada banyak orang meninggalkan kekristenan hari-hari ini dan berkata dia masih Kristen, dia masih percaya Yesus. Tapi dia sudah meninggalkan hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bertobat. Hari ini bertobat. Kalau Tuhan berbicara menegur saudara, bertobat. Saya pernah di Jakarta tinggal di rumah saudara. Mereka banyak anaknya. Opung itu saudara, nenek kakek itu. Hanya punya satu kamar, lalu ruang tamu, lalu WC di belakang. Barak saudara. Semua kami berhamparan di situ. Saya tinggal 2 minggu di situ. Berhamparan di ruang tamu anak-anaknya dengan di lorong itu saudara. Ada kurang lebih 9 anaknya itu saudara. Lalu mereka di dalam kamar itu. Semua kami tidur di situ. Saudara, pagi-pagi harus bangun, saudara, mereka harus kerja. Dan tidak ada waktu bagi saya, rasanya tidak ada tempat. Enggak mungkin saya pinjam kamarnya kan, untuk saya berdoa berlutut kan. Pung, pinjam kamarnya dulu ya, mau sembah Tuhan. Bu, ini kau, ini kamar, ini spesial. Jangan di sini dong. Susah kan, saudara? Bagaimana cara saya mengambil waktu bagi Tuhan? Dan saya harus atur waktu saya. Jam 1 malam mereka sudah tidur lelap di situ semuanya. Ada yang muncrat-muncrat. Saya bangun. Saya mulai berlutut di tempat sesak-sesak itu. Haleluya. Haleluya. Keras-keras, jangan keras-keras, pelan-pelan, jangan keras-keras. Nanti terbangun semua orang. Saya nikmati Tuhan. Gelisah kalau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kekristenan kalau sudah tidak gelisah lagi karena mengabaikan hubungan, bahaya. Mau bertobat, amin? Mau bertobat, amin? Kau kejar uang luar biasa. Kau kerjakan tanggung jawabmu luar biasa. Kau hormati pemimpinmu, kepala dinasmu luar biasa. Pernahkah kau menghormati Tuhan dengan lebih luar biasa lagi? Telepon datang, segera datang ke sini ke kantor. Ini ada tugas. Siap komandan. Tapi pada saat Tuhan minta kamu bersekutu, adakah kau menghormati Dia? Ini yang harus kita perbaharui dalam kehidupan kekristenan kita. Hormati Tuhan. Hargai Dia. Jangan buat Dia sendiri menunggumu siang dan malam. Dia ingin bersekutu dengan engkau. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Yang di atas amin. Amin yang di atas. Bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, dengan cepat. Langkah kehidupan kekristenan yang benar, percaya, bertobat, dan dibaptis. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ada di depan, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Bangsa Israel itu mendengar khotbah yang disampaikan oleh Petrus firman Tuhan, maka saudara mereka bertanya ayat 37-nya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Maka Petrus
menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Firman Tuhan yang berkata bahwa engkau harus dibaptis. Sudahkah kamu dibaptis? Sudahkah kamu percaya dan bertobat? Sudahkah kamu memberi untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dibaptis, saudara? Markus 1 ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Allah, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi baptisan itu penting gak? Penting. Apakah saya seorang Kristen harus dibaptis? Harus dibaptis. Tapi bang, dulu saya sudah dibaptis waktu kecil. Nah, kita akan lihat apa kebenaran firman Tuhan. Jadi mengapa kita dibaptis? Untuk pengampunan dosa kita, tadi kita sudah baca. Mengapa kita dibaptis? Untuk menerima hidup yang baru. Roma 6 ayat 3-4, coba buka dengan cepat, supaya kita bahas ini lebih cepat. Roma 6 ayat 3-4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang percaya katakan amin. Jadi hidup kekristenan langkahnya adalah hidup yang memberi diri dibaptis. Untuk apa dibaptis? Untuk pengampunan dosa kita. Untuk apa dibaptis? Untuk kita mengalami hidup yang baru. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa pada saat kamu dibaptis, kamu dikuburkan? Kata firman Tuhan. Dan pada saat engkau keluar dari situ, maka engkau mengalami hidup yang baru. Jadi orang yang mau memperoleh hidup yang baru dan diselamatkan, beri dirimu dibaptis. Amin, saudara. Sudahkah saudara dibaptis? Sudahkah saudara dibaptis? Kalau belum, berikan. Seperti apa baptisan teladan yang kita perhatikan? Baptis berasal dari kata baptizo yang artinya maneser, ditenggelamkan. Matius 3 ayat 13-17 ada teladan yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita. Matius 3 ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Yesus, bukan Yohanes yang datang kepada dia. Yesus yang datang kepada Yohanes, ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku, ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya, ayat 16. Sesudah dibaptis, lihat. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Saya mau tanya, berarti pada saat dia dibaptis, dia berada di mana? Di dalam air. Baptizo, ditenggelamkan, dibaptis, bukan dipercik. Oke? Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pada saat engkau memberi diri dibaptis, Tuhan berkenan kepada engkau. Amin. Baptis adalah sebuah tindakan pertobatan. Amin. Jadi baptisan pertobatan, hari-hari ini ada yang cukup baru, baptisan pernikahan. Enggak ada. Mau menikah dulu? Baptis dong. Mau menikah dulu? Baptis dong. Mau menikah dulu? Baptis. Enggak ada baptis itu pernikahan, bro.
Saya disuruh melayani orang baptis hanya untuk sekedar menikah. Aduh, dia nggak ngerti kita pertobatannya. Agak ganggu hati saya, risih. Yesus perlu dibaptis nggak? Sebenarnya perlu dibaptis nggak Yesus? Nggak perlu loh sebenarnya. Itulah makanya Yohanes bilang, kau yang datang kepadaku, aku yang perlu dibaptis loh. Secara logika Yesus nggak perlu dibaptis, saudara. Tapi Yesus memberikan contoh teladan sebagai manusia yang percaya. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kita harus dibaptis. Beri dirimu dibaptis yang belum dibaptis. Bawa keluarga untuk percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis. Kalau nanti kita belajar lagi, saudara, tapi hari ini rasanya tidak usah. Ya, ada banyak ayat-ayat lagi. Saudara ingat sida-sida di Ethiopia, dari Ethiopia? Ya. Apa halangannya bagiku untuk dibaptis? Katanya kepada Filipus. Itu ada air. Maka mereka turun ke dalam air. Dan sida-sida itu pun dibaptis. Kalau begini mah ada aja air yang dibawa kan. Tapi mereka tidak melakukan yang begitu. Mereka turun ke dalam air. Sudahkah saudara dibaptis dengan cara yang benar? Hari Sabtu ini ada baptisan. Beri dirimu yang belum dibaptis. Yang keempat, hidup kekristenan adalah hidup yang berbuah. Matius 3 ayat 7 dan ayat 10. Satu ayat terakhir ini kita baca bersama-sama. Matius 3 ayat 7 dan ayat 10. Ayat 7 saya bacakan, ayat 8 dan ayat 10. Matius pasal 3 ayat 7, ayat 8 kita baca bersama-sama dan ayat 10 kita baca bersama-sama. Oke, saya bacakan ayat 7 dulu ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ayat 8. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jelas firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mencari buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Dulu sebelum bertobat, saya hidup memuaskan hawa nafsu. Tapi setelah saya bertobat, saya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dulu sebelum saya bertobat, saya kerjaan main kartu. Kumpulkan duit. Kalau main kartu tanpa duit, bolehlah. Ini kalau main kartu ada duit di situ, ya itu main judi. Kemarin abang-abang main kartu, saya juga main kartu juga. Tapi bukan main duit. Tapi dulu sebelum bertobat, main kartu ada duit. Sekarang setelah bertobat, jangan main seperti itu lagi, amin. Dulu sebelum bertobat, berbuat sekendak hati, pacaran, seks bebas, segala macam dilakukan. Bertobat, lalu setelah bertobat menghasilkan buah. Tidak mau lagi seperti itu. Tuhan mengasihimu, Dek. Sungguh-sungguhlah. Karena Tuhan mau kau bahagia. Enggak ada kebahagiaan di dalam dosa. Hasilkan buah yang baik. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Aku kan sudah bertobat. Pasti aku masuk surga, lalu tetap tinggal dalam dosa. Oh, I'm sorry. Tuhan tidak bilang begitu. Berbuah, berbuah, berbuah. Amin, saudara. Buah pertobatan, nanti kita bisa belajar. Buah pertobatan, buah Roh Kudus, buah pelayanan jiwa-jiwa, itu harus dihasilkan.
Amin. Mau berbuah bagi Tuhan, amin. Hidup ini sementara deh. Kalau kau main-main di dunia ini, aduh. Hilang segala-galanya. Tapi kita mau berbuah dalam Tuhan, amin. Amin. Berbuah, berbuah, berbuah. Lebat bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.